Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sukacita? Sehat semuanya? Berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Kita sungguh mengucap syukur karena kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anakku sekalian, pagi ini sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, kita akan datang kepada Tuhan. Di dalam doa, kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Dengan kerendahan hati Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi ini, hari yang baru, di mana Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu. Engkau memberikan kesehatan, umur panjang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami menjalani kegiatan pembelajaran secara virtual, kami mohon penyertaan tuntunan dari-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami akan membuka hati, jiwa, dan pikiran kami untuk kami memahami firman-Mu dan menjalankan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Renungan kita pagi ini diambil dari Amsal 13. Amsal 13 ayat yang keempat. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Amsal 13 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Akan saya ulang ya nak ya. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Renungan kita pagi ini diberikan judul 2 resep manjur. 2 resep manjur. Setiap manusia di dalam kehidupan ini mestinya selalu memiliki keinginan. Itu harus kita sadari. Karena kita sebagai manusia yang hidup, manusia yang normal di dalam kehidupan ini pasti selalu dan selalu memiliki keinginan. Contohnya Pak Dwi. Waktu Pak Dwi masih seusia kalian, Pak Dwi itu ya juga punya keinginan. Misalnya keinginannya waktu itu adalah saya kepengen sepeda gunung. Karena pada waktu itu baru ngetren nak. Jadi baru muncul pertama kali ya kan, setelah sepeda BMX itu ada sepeda gunung. Saya kepengen sekali ya. Terus kemudian kalau diajak teman jalan-jalan ke mall, pada waktu itu di Kota Solo baru ada satu mall ya, diajak jalan-jalan. Terus kemudian teman saya membeli baju, membeli celana, membeli sepatu. Di dalam hati saya sebagai manusia pun saya juga normal. Saya akan itu tadi kepengin. Wah, aku kepengen beli baju. Wah, aku kepengen beli sepatu. Wah, aku kepengen beli celana dan lain sebagainya. Artinya setiap melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru, biasanya itu tadi muncul keinginan untuk memiliki apa yang saya anggap itu sangat saya inginkan. Tidak salah. Ya. Setiap dari kita itu pasti memiliki keinginan. Termasuk anak-anak sekalian mestinya juga memiliki keinginan. Tetapi tahukah anak-anak bahwa saat ini ada satu era yang disebut dengan era konsumtif. Ya. Ada satu pemahaman namanya konsumtif. Konsumtif itu artinya kalau saya bahasakan sederhana itu kita mengkonsumsi, kita membeli sesuatu yang padahal pada saat itu belum kita butuhkan. Atau boleh dikatakan mungkin kita sudah punya sesuatu itu, tetapi kita menginginkan sesuatu lagi. Bisa sama, bisa berbeda.
budaya hidup konsumtif. Di era yang modern seperti ini, saat ini banyak sekali orang-orang yang mengikuti budaya, gaya hidup, lifestyle dari konsumtif tersebut. Nah, apakah ini salah? Kalau saya pribadi memberikan pemahaman budaya konsumtif itu tidak tepat. Memang setiap orang punya keinginan. Konsumtif ini adalah di dalam kita memenuhi keinginan-keinginan itu tadi, ya, di dalam kita membeli HP, sepatu, baju, ataupun ya kan segala sesuatu yang kita inginkan, itu dasarnya dari keinginan kita. Tanpa melihat bahwa saya sudah punya, bahwa saya pada saat itu tidak butuh mendesak. Dan itu tidak kita sadari, ya. Jadi mungkin di rumah sudah punya HP, misalnya anak sudah punya HP ya, di rumah ya. Sudah punya HP, terus kemudian jalan-jalan di mall, wah, ada HP keluaran baru dengan fasilitas fitur yang bagus, ya kan. Terus kemudian anak-anak membeli, ya kan, minta pada papa mama, ayo beli pak, ayo mah beli pak, ya kan. Tuh HP-mu kan masih, ya tapi aku ingin HP itu, akhirnya beli. Ini tindakan yang tidak bijaksana. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan pagi ini sungguh luar biasa, memberikan peringatan ya kepada kita sekalian. Tadi firman Tuhan yang diambil dari Amsal 13 ayat yang keempat ya. Tadi dengan jelas dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan. Saya baru ingat, kalau di dalam hidup ini saya itu penuh dengan keinginan-keinginan, ya kan? Berarti sia-sia. Memang manusia tadi saya katakan bolehlah punya keinginan, itu normal. Tetapi kalau keinginan kita itu, ya kan, harus dipenuhi, ya kan, harus dipenuhi, maka kita sudah jatuh ke dalam tindakan yang bijaksana, yang tidak bijaksana, konsumtif tadi. Karena dasarnya apa? Keinginan yang harus dipenuhi. Firman Tuhan katakan sia-sia. Harus bijaksana ya nak ya. Itu firman Tuhan luar biasa. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, ini yang kedua ini. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Firman Tuhan pagi ini diberikan judul 2 resep manjur. 2 resep manjur itu resep yang pertama apa? Resep yang pertama itu adalah bahwa kita harus waspada terhadap keinginan kita. Itu yang pertama. Manusia punya keinginan, tapi kita harus waspada, selektif. Keinginan Anda saat ini, kalau boleh saya sarankan, Anda kan sebagai seorang pelajar. Maka keinginan Anda yang utama apa? Belajar. Itu. Ya, keinginan Anda saat ini adalah belajar bagaimana saya bisa berprestasi, bagaimana saya bisa mengerjakan tugas dengan baik, bagaimana saya bisa mengerjakan ulangan dengan baik, saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, saya selalu menaati bapak ibu guru, ya kan, di dalam kegiatan pembelajaran saya bisa tertib. Itulah yang menjadi keinginan anak-anak harusnya saat ini, ya, karena Anda sebagai seorang pelajar. Itu ya, keinginan Anda sebagai seorang pelajar itu yang harus Anda penuhi. Kalau HP sekarang kan saya pikir sudah menjadi satu kebutuhan karena ini untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara virtual atau daring, ya. Kalau itu sudah punya, ya kan, ya sudah, selama masih bisa dipakai, tidak masalah, tidak rusak, ya sudah, nggak usah, ya kan, minta papa mama untuk dibelikan yang baru, itu dipakai, ya kan. Itu yang pertama resepnya, ya. Jadi resep yang pertama, kita harus waspada terhadap keinginan kita. Kemudian resep yang kedua yang harus kita perhatikan adalah menggunakan waktu hidup kita dengan baik. Di sekitar kita itu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, khususnya keinginan, ya nak ya. Jadi banyak keinginan kita itu kalau diumbar, ya kan, akhirnya tadi firman Tuhan katakan apa? Sia-sia. Keinginan itu akhirnya membawa kita kepada kesia-siaan. Sedangkan firman Tuhan selanjutnya adalah itu tadi di bagian yang kedua, ya nak ya. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Kalau anak-anak rajin belajar,
sungguh-sungguh, ya, tugas mengumpulkan dengan baik, ya kan, belajar tidak kenal lelah, ya kan, selalu ikut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, firman Tuhan memberikan janji kepada kita apa? Janji firman Tuhan akan diberi kelimpahan. Loh, ini kelimpahan loh, Nak. Ini nggak main-main firman Tuhan itu. Nah, sekarang mari 2 resep manjur ini. Yang pertama tadi adalah apa? Waspada terhadap keinginan kita, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah menggunakan waktu hidup kita dengan baik. Hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada dengan baik. Firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita, menjadi inspirasi bagi anak-anak, khususnya hari ini dan seterusnya sampai kepada Maranatha, di dalam anak-anak menjalani kehidupan aktivitas di dalam dunia pendidikan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. 2 resep manjur. Firman-Mu akan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Menjadi semangat, menjadi spirit bagi anak-anak kami di dalam menjalani kegiatan pembelajaran secara virtual. Kami menyadari Tuhan, semuanya penuh dengan keterbatasan. Tetapi Engkau sendiri yang akan memampukan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, sehingga anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru bisa melaksanakan tugas fungsinya masing-masing dengan sebaik mungkin, sehingga kami mendapatkan manfaat yang terbaik untuk hidup kami, untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Apabila di dalam kami melaksanakan kegiatan aktivitas kami, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, terselip kesalahan dosa, kami mohon ampun. Dan saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan tuntunan dari-Mu di saat anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari pagi sampai siang nanti, Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan memberkati dengan kesungguhan, dengan motivasi yang benar, sehingga anak-anak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker. Tuhan memberkati kita sekalian.